Halo sahabat, selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Apalagi kalau udah ngomongin emas, pasti langsung pada melek semua. Ketemu lagi sama aku di channel kesayangan kita, Cek Harga Emas, tempat paling pas buat kamu yang selalu pengen update soal dunia permasan. Nah, seperti biasa nih, setiap pagi kita selalu siap sedia kasih informasi teranyar buat kamu. Hari ini, tanggal 5 April 2026, tepatnya pukul 6:06 waktu Indonesia Barat, kita punya update harga emas Antam yang, jujur aja, bikin kita semua sedikit lega sekaligus penasaran. Kenapa? Karena harga emas Antam hari ini stabil total, sahabat. Iya, betul, stabil 100%, tanpa ada perubahan sama sekali dari harga kemarin. Detailnya gini nih, sahabat. Harga emas Antam per gram hari ini berada di angka Rp2.857.000. Angka ini sama persis dengan harga kemarin, yaitu Rp2.857.000 juga. Jadi, perubahan harganya 0,00%, atau dengan kata lain, Rp0. Nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan. Persis sama. Gimana? Ada yang kaget? Atau justru udah nebak nih kalau harganya bakal anteng-anteng aja hari ini? Stabilnya harga emas ini bisa diartikan macam-macam loh, sahabat. Buat sebagian orang, mungkin ini sinyal yang membosankan. Ah, nggak ada pergerakan, nggak seru, kata mereka yang suka main cepat. Tapi, buat kita-kita yang lebih suka strategi jangka panjang, atau yang memang lagi nyari momen pas buat nambah koleksi, stabilitas ini justru bisa jadi angin segar. Kenapa? Karena ini ngasih kita waktu buat mikir, buat merencanakan, dan buat memutuskan tanpa harus buru-buru dikejar-kejar fluktuasi harga yang bikin deg-degan. Sekarang, mungkin kamu bertanya-tanya, kalau stabil gini, terus historisnya gimana dong? Nah, sahabat, memang untuk data historis spesifik beberapa hari terakhir yang tercatat di sistem kita saat ini, mungkin belum terpampang secara lengkap. Tapi, jangan khawatir. Meskipun data detail untuk rentang waktu yang sangat pendek belum kita sajikan, kita bisa kok bicara tentang pola umum pergerakan harga emas yang sering terjadi dan penting buat kita pahami. Ini justru penting banget, biar kita nggak cuma terpaku pada satu hari saja, tapi punya gambaran besar. Coba deh kita ingat-ingat lagi bagaimana beberapa waktu lalu harga emas sempat melonjak cukup tinggi. Misalnya, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, kita sempat melihat harga emas menembus rekor baru, bahkan ada di angka Rp2.800.000 lebih dan terus merangkak naik perlahan. Kenaikan ini biasanya dipicu oleh berbagai faktor global, seperti ketidakpastian ekonomi, inflasi yang tinggi, atau bahkan konflik geopolitik yang bikin investor cari safe haven, alias tempat berlindung yang aman buat aset mereka. Emas, seperti yang kita tahu, selalu jadi pilihan utama saat kondisi dunia lagi nggak menentu. Jadi, saat itu, banyak dari kita yang mungkin senyum-senyum sendiri karena portofolio emasnya makin kinclong. Itu adalah periode pertama, di mana harga emas menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Tapi, nggak lama kemudian, setelah periode kenaikan yang cukup drastis itu, biasanya akan ada yang namanya koreksi kecil. Ini wajar banget dalam pasar komoditas manapun, termasuk emas. Jadi, setelah mencapai puncaknya, harga emas sempat sedikit terkoreksi, mungkin turun beberapa puluh ribu rupiah per gram. Periode kedua ini, penurunan harga yang terjadi, biasanya disebabkan oleh beberapa hal, seperti penguatan mata uang dolar Amerika Serikat, atau mungkin ada sentimen positif di pasar saham yang bikin investor kembali melirik aset berisiko. Atau bisa juga karena ada sebagian investor yang mengambil keuntungan setelah harga naik tinggi. Jadi, buat kamu yang mungkin baru mau masuk, koreksi ini bisa jadi momen yang pas buat mulai cicil beli. Nah, setelah melewati fase naik dan turun tadi, tidak jarang juga kita melihat fase stabil seperti hari ini. Periode ketiga ini, di mana harga emas anteng-anteng saja, bisa jadi sinyal bahwa pasar sedang mencari keseimbangan baru. Mungkin para pelaku pasar sedang menunggu data ekonomi terbaru, atau mungkin juga tidak ada sentimen besar yang cukup kuat untuk mendorong harga naik atau turun secara signifikan. Stabilitas ini bisa jadi jeda yang sehat, memberikan kesempatan bagi pasar untuk bernapas sebelum akhirnya bergerak lagi ke arah tertentu. Jadi, meskipun data historis spesifik per hari belum bisa kita tampilkan secara detail untuk beberapa hari ke belakang, kita bisa kok belajar dari pola umum ini. Emas itu punya siklusnya sendiri, sahabat. Ada masanya naik, ada masanya turun, dan ada masanya juga stabil seperti hari ini. Memahami pola-pola ini penting banget buat kamu yang mau berinvestasi emas.